Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Simpul Kehidupan. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin pernah kita alami atau sedang kita alami bersama, yaitu tentang kehilangan orang yang dicintai. Ketika seseorang yang kita sayangi pergi, kita seringkali merasa hampa, bingung, dan terluka. Namun, mari kita ingat bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menanti kita. Ada beberapa tahapan atau fase yang akan dilewati oleh kita ketika kita kehilangan orang yang kita sayang. Kita bagi tahapan ini menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahapan berduka. Di bagian tahapan berduka ini, timbullah sebuah rasa penolakan. Yang kedua adalah kemarahan. Yang ketiga, negosiasi. Yang keempat, depresi. Dan yang kelima adalah tahap penerimaan. Kita jelaskan satu-satu. Tahap pertama dalam proses berduka adalah penolakan. Ketika kita kehilangan seseorang yang dicintai, kita seringkali menolak untuk mempercayai kenyataan bahwa mereka benar-benar telah pergi. Ini adalah reaksi alami yang merupakan bagian dari proses menghadapi kehilangan. Dalam tahap ini, kita memiliki kemungkinan besar merasakan tidak percaya. Itu ketika kita enggan atau tidak mau menerima fakta bahwa orang yang kita cintai sudah tiada. Yang kedua, berharap akan keajaiban. Kita berharap ada kesalahan atau bahwa mereka akan kembali. Penolakan adalah cara otak untuk melindungi diri kita dari rasa sakit yang akan mendalam. Namun, seiring waktu, kita akan mulai memahami kenyataan dan melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses berduka. Ingatlah, setiap orang mengalami tahapan berduka dengan cara yang berbeda, dan tidak ada waktu yang pasti untuk berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya. Semua perasaan yang kita alami adalah normal, dan penting untuk memberi diri kita izin untuk merasakannya. Kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu proses berduka, kemarahan. Ketika kita mengalami kehilangan orang yang dicintai, emosi marah seringkali muncul. Kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama pasti merasakan sebuah rasa tidak adil. Kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Kenapa orang lain tampak bahagia sementara kita harus menghadapi kehilangan? Apalagi kehilangan orang yang kita cintai. Yang kedua, marah kepada situasi. Kita bisa marah pada situasi yang menyebabkan kehilangan, seperti penyakit atau kecelakaan. Atau malah ada orang ketiga misalnya. Perasaan marah ini bisa terwujud pada hal-hal yang konkret. Yang ketiga, marah kepada diri sendiri. Terkadang kita menyalahkan diri sendiri. Mungkin kita merasa tidak melakukan cukup atau berpikir bahwa kita bisa mencegah kehilangan itu. Dan yang keempat, marah kepada orang lain. Kita juga bisa marah kepada orang lain yang tampaknya melanjutkan hidup tanpa beban. Ini adalah reaksi alami, meskipun sebenarnya kita tidak tahu apa yang mereka rasakan di dalam. Kemarahan adalah bagian normal dari proses berduka. Penting untuk memahami bahwa kita boleh merasakannya, tetapi juga perlu mengelolanya dengan bijaksana. Berbicaralah dengan orang terdekat atau konselor jika perasaan marah ini terlalu kuat. Kita lanjut masuk ke tahap berikutnya. Tahap yang ketiga dalam proses berduka adalah negosiasi. Kita eksplor lebih lanjut. Pertama, mencari makna. Pada tahap ini, kita berusaha mencari makna dalam kehilangan yang kita alami. Kita bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi? Atau, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bermanfaat, bukan? Yang kedua, berbicaralah dengan diri sendiri. Kita melakukan dialog internal. Mungkin kita bernegosiasi dengan diri sendiri tentang bagaimana kita bisa menghadapi kenyataan ini. Kita mencari cara untuk merendahkan rasa sakit dan menemukan arti di balik kehilangan. Yang ketiga, mengenali keterbatasan. Pada tahap ini, kita mulai memahami bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Kita mencari cara untuk menerima kenyataan. Dan tentunya,
untuk menemukan kedamaian. Yang keempat, menggali harapan. Meskipun kita sedang berduka, kita mencari harapan. Kita berpikir tentang masa depan dan bagaimana kita bisa melanjutkan hidup dengan bermakna. Negosiasi adalah proses internal yang kompleks. Setiap orang mengalaminya dengan cara yang berbeda. Penting untuk memberi diri kita waktu dan ruang untuk menjalani tahap ini. Tahap keempat dalam proses berduka, yaitu depresi. Jadi, perasaan depresi ketika kita kehilangan orang yang berduka itu, yang pertama, perasaan hampa. Pada tahap ini, kita merasa hampa dan kehilangan minat pada banyak hal. Kita mungkin merasa seperti tidak ada arti dalam hidup ini. Kedua, kehilangan energi. Depresi seringkali menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Kita mungkin merasa sulit untuk bangun dari tempat tidur atau melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiganya, kesendirian. Meskipun kita dikelilingi oleh orang-orang, kita bisa merasakan sangat sendirian. Kita merindukan kehadiran orang yang telah pergi. Yang keempat, meratapi kehilangan. Depresi memungkinkan kita untuk meratapi kehilangan dengan lebih dalam. Kita merasakan rasa sakit dan kekosongan secara mendalam. Yang kelima, mengenali proses. Pada tahap ini, kita mulai memahami bahwa depresi adalah bagian normal dari proses berduka. Kita perlu memberi diri waktu untuk merasakannya dan memprosesnya. Ingat, depresi adalah reaksi alami terhadap kehilangan. Jika perasaan ini berlarut-larut atau mengganggu kehidupan sehari-hari, penting untuk mencari dukungan dari profesional kesehatan mental atau teman-teman terdekat. Karena tidak dapat menutup kemungkinan, banyak orang-orang yang mengambil langkah bunuh diri karena depresi ketika kehilangan orang yang dia cintai. Kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu adalah proses penerimaan. Jadi yang pertamanya itu adalah menerima kenyataan. Pada tahap ini, kita mulai memahami bahwa kehilangan itu adalah nyata dan tidak dapat diubah. Kita tidak lagi menolak atau berharap akan keajaiban yang akan datang. Meskipun masih ada rasa sakit, kita mengakui bahwa orang yang kita cintai telah pergi. Yang kedua, menemukan kedamaian. Penerimaan membawa kedamaian. Kita tidak lagi berjuang melawan kenyataan. Justru sebaliknya, kita mencari cara untuk hidup dengan kenyataan ini. Yang ketiga, melanjutkan hidup. Penerimaan bukan berarti kita melupakan orang yang dicintai, tapi sebaliknya, kita belajar untuk melanjutkan hidup dengan menghormati kenangan mereka. Yang keempat, menghargai proses berduka. Penerimaan adalah bagian dari proses berduka yang alami. Kita menghargai perjalanan emosional kita dan memberikan diri izin untuk merasakannya. Ingat, setiap penerimaan tidak berarti kita tidak lagi merasa sedih atau merindukan orang yang pergi. Namun, kita belajar untuk hidup dengan kenyataan ini dan menemukan cara untuk tetap menghormati dan mengenang mereka. Fase mengatasi kesedihan. Jadi yang pertama itu biarkan diri berduka. Jangan terburu-buru untuk merasa baik-baik saja. Izinkan diri kalian merasakan emosi yang kompleks ini. Yang kedua, kenali gejala kesedihannya. Sadari gejala emosional dan fisik yang terikat dan terkait dengan berduka. Ini membantu kita lebih siap menghadapinya. Yang ketiga, temukan dukungan. Berbicaralah dengan orang terdekat, baik itu teman atau keluarga. Jangan merasa sendirian dalam proses ini. Yang keempat, terhubung dengan orang lain. Mencari dukungan dari komunitas atau kelompok yang mengalami hal serupa dapat membantu kita merasa lebih terhubung. Yang kelima, lakukanlah kegiatan baru. Coba kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Ini membantu mengalihkan perhatian dan memperkuat diri kita. Ingat teman-teman, kita tidak sendirian dalam proses ini. Kita juga tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Kita semua pasti pernah mengalami kehilangan. Dan kita semua bisa saling mendukung. Mari bersama-sama menemukan cahaya dalam kegelapan dan memperkuat diri kita untuk melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.